Hai semuanya, gue Ben dari Sela Podcast. Welcome home. Alhamdulillah belum pernah. Yang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Berarti waktu muda nakal. Godok suatu informasi. Malah gue pengen jadi kayak lo. Jelas ada pembedanya. Kayak gue gak mikirin apa-apa sih. Ya ampun Ben. Baik, kita bisa sharing kan. Halo semuanya, selamat datang lagi nih di Sela Podcast bareng gue Ben. Dan sudah pasti gue lagi gak sendirian, gue bareng Mary. Jadi gimana nih kabar nih? Baik, Kabar baik mulu ya? insya Allah sih. Gue kemarin habis medical check up loh. Minggu kemarin medical check up. Terus gue diharuskan tes ulang, cek darah ulang seminggu kemudian. Gue bilang kenapa nih dok? Terus kata dokternya Terus ada yang sedikit turun gitu kan. apa tuh? Leukosit. Oke. Jadi leukositnya turun, monositnya naik. Kata dokternya sih ada tanda-tanda infeksi virus kan. Buset, gue udah takut kan di situ. Gue bilang, waduh dok, ini aman gak nih? Ya insya Allah aman lah. Yang penting banyakin makan protein aja katanya gitu kan. Oh ya udah, ntar cek lagi seminggu ya. Oke. Terus ya udah nih, gue seminggu was-was aja gitu kan. Gue mikirin ini jangan-jangan gue kenapa-napa. Aduh pokoknya kalau gue mau batuk dikit aja gue udah takut gitu ya. Terus ya udah akhirnya gue cek lagi. Terus pas siangnya udah langsung keluar hasilnya. Terus dokternya langsung ngechat gue kan, katanya Mer ini hasilnya udah keluar, darahnya udah aman kok. Oke baik, gue udah tenang kan. Terus Dok, toraksnya gimana? Ronsen kan, toraksnya aman kok, nggak ada apa-apa. Wah gue seneng banget itu. Akhirnya gue bilang, aduh terima kasih dok, akhirnya gue udah bisa tidur tenang. Tadi malam gue nggak bisa tidur sebelum cek ulang kata gue. Terus dokternya ketawa aja kan, udah nggak apa-apa kok ya. gitu. Gue pikir lu gak bisa tidur gara-gara kepikiran dokter ganteng, Mer. Ah, dokter ganteng siapa? Iya kan banyak dokter ganteng di kantor lu ya kan. Gue gak ketemu dokter Ben, gue di office. Oh di office ya. Iya. Berarti masih kerja lu, Mer? Masih lah, mana ada kita Libur-libur WFH ya. gitu kan. Iya. Jadi Nah gue kita WFH kok, WFH Ben. iya WFH bener. Gue yang WFH banget, Mer. Gue work from hospital cuy. Oh WFH. iya. Iya bisa. Bener. Jadi gini Mer, gue sempat ngelihat satu fenomena besar di Indonesia ya kan. Fenomena yang gue mau sharing sama lu itu adalah banyaknya sekarang nih karyawan-karyawan yang putus kontrak gitu. Nah kalau menurut lu Mer, itu sebenarnya tuh kayak gimana sih kalau dalam sisi lu sebagai, lu kan punya background psikologi dan bagian rekrutmen kan? Kalau dari gue sendiri sih, mungkin kan kita kalau misalnya sekarang ngelihat banyaknya PHK kan pasti kita lihat, kita telusur lagi kan ke belakang kenapa bisa sampai ada PHK gitu loh kan. Sebenarnya sih bukan satu hal yang perlu dirahasiakan lagi gitu loh kan. Dengan kondisi kayak gini banyak karyawan yang dirumahkan, terus alhasil kan perusahaan itu nggak berjalan. Mungkin ada sebagian yang masih berjalan karena kan kayak orang-orang yang lain ada yang bisa WFH gitu kan, enggaknya tetap kerja gitu loh. Sedangkan kalau misalnya perusahaan yang mengharuskan karyawan itu ada di kantor atau misalnya contohnya pabrik gitu kan, sedangkan karyawan itu harus dirumahkan, produksi nggak berjalan, otomatis kan perusahaan itu nggak ada pemasukan dong. Iya benar. Perusahaan bisa bayar gaji karyawan dari mana gitu kan, bisa menutupi biaya produksi itu dari mana. Nah itu yang akhirnya menyebabkan banyaknya PHK di mana-mana gitu kan. Ya sebenarnya itu sih emang dilema juga gitu. Nggak cuman buat karyawan, mungkin kita lihat kan ya kasihan ya gitu. Dia diputus kontrak atau misalnya dia udah karyawan tetap tapi diharuskan untuk dirumahkan ya, PHK sepihak atau misalnya unpaid leave, dia dicutikan tapi nggak dibayar, sama aja kan gitu kan, kayak lo nggak ada kerjaan aja gitu. Nah itu juga sebenarnya dilema juga untuk perusahaannya sendiri gitu, karena kan sejujurnya juga di perusahaan gue kayak gitu, maksudnya di tempat gue kerja sekarang juga seperti itu. Walaupun tempat gue sekarang ya misalnya gue di rumah sakit, walaupun di rumah sakit itu tetap buka, tapi kan jumlah pasien itu sedikit menurun, bukan sedikit sih sebenarnya, drastis banget gitu. Yang mana kalau misalnya sebelum COVID kemarin aja tuh penuh, kayak antrian di rawat jalan aja itu sampai orang tuh nggak dapat tempat duduk, terus
terus kayak misalnya rawat inap itu bednya itu penuh. Nah itu kan buat perusahaan sendiri berarti pemasukannya banyak gitu ya. Tapi karena sekarang juga ASEAN berkurang, otomatis bagian SDM juga mulai memikirkan gitu, bagian manajemen juga mulai memikirkan gimana caranya nih untuk menutupi kondisi pasien yang sedikit gitu loh. Karena kalau kita kan dari pemasukan itu kan dari pasien gitu ya. Ya salah satunya kalau misalnya karyawan tetap itu rata-rata pada disuruh cuti, kita disuruh mengurangi jam kerja gitu ya, disuruh cuti, pokoknya mau nggak mau harus ambil cuti biar jam kerja berkurang, kemudian nggak boleh ada lembur sama sekali. Itu juga udah mulai diterapin hampir sebulan inilah kalau nggak salah. Nah itu juga sebenarnya salah satu strategi perusahaan kan untuk menghindari PHK itu sendiri. Nah sedangkan sejujurnya ada juga karyawan yang kontrak yang misalnya cuma part time yang 3 bulan kemudian nggak dilanjutin. Nah itu juga kan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan perusahaan itu sendiri gitu ya. Cuman ya dari kita sendiri nih, dari atasan gue lah gitu, ada juga mikirin si karyawan ini ntar mereka gimana, terus ya harus lah anjir. mulailah memikirkan strategi lain. Kayak misalnya nggak diputus tapi kita rotasi ke bagian yang mungkin jumlahnya masih kurang jadi biar balance gitu ya. Pokoknya banyak lah yang dilakukan perusahaan gue misalnya, contohnya kayak gitu. Tapi kalau di tempat lain sih gue kurang tahu seperti apa, karena kan mungkin bagi beda industri pasti beda sistemnya, beda strateginya gitu. Berarti lu kalau lu lagi ada rapat besar gitu lu ikut ya sebagai divisi bidang rekrutmen dan lain-lain gitu ya, biar lu tahu gitu komposisi orang sekarang gimana dan lain-lain, dan lu bisa ngebantuin ngasih kontribusi ngambil keputusan gitu, nih baiknya segini aja nih Pak SDM kita dengan keuangannya segini gitu. Lu sempet ikut rapat kayak gitu nggak? Kalau dari gue sendiri sebenarnya enggak, karena kan kalau untuk yang rapat kayak gitu itu cuman manajemen. Kalau di kita itu manajemen itu cuman direktur sama manajer doang, level manajer sama direktur. Nah kita sebenarnya cuman dikasih sharing aja, misalnya dari hasil rapat ini apa yang harus kita terapin, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pahami biar nggak ada simpang siur. Misalnya nanti kita mau dibilang netral sih harus netral juga, gimana ya, ke perusahaan iya, ke kita sebagai karyawan juga iya gitu. Kita nggak bisa berat sebelah gitu kan. Sebenarnya beratnya di situ. Kayak misalnya nih gue sering mendengar keluhan karyawan, contoh kayak misalnya, Mbak ini gimana nih, saya nggak mau cuti tapi kenapa harus dicutikan, bla-bla. Kan kita berarti kan harus ngasih pengertian gitu ya. Kan karyawan itu nggak tahu apa yang alamin, apa yang dibebankan kepada perusahaan, sedangkan perusahaan juga pengen untuk mempertahankan karyawan itu sendiri gitu loh. Susah sih sebenarnya kalau misalnya dilema juga ya Mer ya. Kita mau milih salah satu nggak bisa. Gue di satu sisi gue juga karyawan, tapi di sisi lain gue juga ngurusin karyawan gitu loh kan. Jadi mau nggak mau juga kita dipaksa untuk bisa berpihak secara netral gitu. Gak harus tahu kondisi perusahaan seperti apa gitu kan. Benar-benar soal nggak dibayar nih Mer, dalam dunia perkantoran dan perindustrian tenaga kerja nih. Kalau dari kita sebagai karyawan tuh ada nggak sih Mer undang-undang atau apa itu yang bisa ngelindungin kita gitu? Kita harus dibayar gitu. Ada, itu undang-undang ketenaga kerjaan. Itu sebenarnya udah umum sih. Kalau misalnya lo mau akses, lo bisa cari tahu di situ. Nah biasanya kalau di undang-undang itu, tahu gue itu undang-undang nomor 13 tentang ketenaga kerjaan. Ada aturan mengenai hak-hak karyawan dan juga kewajiban gitu ya. Kalau misalnya kayak hak cuti itu berapa hari gitu ya. Kayak lu punya dapat hak cuti misalnya dalam setahun, setelah lu setahun bekerja lu dapat hak cuti itu selama 12 hari. Terus misalnya lu dapat hak cuti kalau buat cewek itu buat yang melahirkan selama 3 bulan, misal 1,5 sebelum melahirkan dan 1,5 setelah, kayak gitu-gitu. Kemudian lembur itu harus digaji sekian. Itu untuk lemburan sendiri itu bukan perusahaan yang yang ngatur gitu loh, itu udah ada undang-undangnya. Jadi kayak komposisinya berapa, itu juga sesuai rate gaji lu berapa, kemudian kayak maksimalnya sekian jam. Kalaupun ada perusahaan yang melanggar undang-undang tersebut sih sebenarnya itu kalau gue setahu gue ada tuh yang namanya serikat pekerja, serikat kayak buruh, serikat buruh gitu ya. Serikat buruh itu kayaknya di semua perusahaan ada gitu ya, kayak di tempat gue juga ada. Di tempat gue juga ada itu, tuh.
kayak gitu kan. Nah itu pasti mereka mewakili suara dari karyawan itu sendiri. Nah kalau misalnya ada pelanggaran di sana, itu nanti akan mereka yang maju gitu ke perusahaan. Ya pasti ada yang namanya discussion gitu ya. Ya itu balik lagi, kalau udah ada aturannya sih sebenarnya lebih aman gitu ya. Kecuali ini kalau ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mereka satu nggak punya yang namanya PKB. Apaan tuh, Mer? PKB itu perjanjian kerja bersama. Harusnya sih ada, karena di sana itu juga itu tuh kalau di gue, kayaknya bukan di gue doang sih, hampir di semua perusahaan itu tuh sebagai aturan tertinggi lah di suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya lu ada apa-apa, lu mengacunya ke PKB gitu. Itu termasuk banyak hal, bukan cuman cuti, lembur, kemudian gaji, bonus, segala macam adalah. Misalkan si perusahaan ini nggak bisa nih, udah nego, dia nggak bisa bayar gitu, Mer. Ini untuk dalam konteks apa nih? Konteksnya PHK. Konteks PHK menurut lu, kalau misalkan lu di posisi di perusahaan itu, lu tiba-tiba perusahaan lu tuh nggak bisa bayar gitu. Nah ini kalau misalnya satu perusahaan yang ingin mem-PHK-kan karyawan, mereka pasti sebelum melakukan itu akan ada pertimbangan. Karena untuk PHK sendiri itu tercantum di ada undang-undangnya, ada aturannya. Misalnya kalau perusahaan mem-PHK-kan karyawan, apa yang harus mereka bayarkan, sebanyak berapa yang harus mereka keluarkan untuk si karyawan tersebut. Itu sebenarnya sih mau nggak mau, sesusah apapun perusahaan itu harus dibayarkan, karena itu namanya hakan dan itu ada undang-undangnya gitu. Oh berarti emang mau nggak mau ya, Mer ya? Iya, mau nggak mau. Soalnya gue sempat nemu nih, Mer, beberapa perusahaan, gue sempat sharing sama temen gue juga, ada yang dia tuh nggak bayar gitu, di unpaid. Oh dia nggak bayar. Nah itu kalau misalnya Kemenaker tahu, kelar tuh berarti ya? Itu sebenarnya kan bisa dibawa ke jalur hukum. Oh gitu ya? Antara perusahaan sama yang tadi serikat pekerja itu kan sama buruh itu. Ada payung hukumnya gitu loh. Jadi ketika ada permasalahan seperti itu, kalau misalnya karyawannya ingin menuntut bisa. Nah itulah tadi sebelum satu perusahaan akan mem-PHK-kan karyawan, nah itu satu atau dua, mereka kan mau nggak mau harus mempertimbangkan itu dulu. Iya, sanggup nggak mereka ngasih pesangon sebesar sekian, apalagi kalau pekerjanya ini udah lama banget kerja, misalnya udah sekian puluh tahun, belas tahun sampai puluhan tahun, 10, 20 gitu, itu kan gede banget pesangonnya kan. Karena itu dihitung dari tahun mereka kerja. Kalau misalnya memang perusahaan nggak bisa mencukupi hal itu, nggak bisa melakukan kewajiban mereka membayar hak, seharusnya sih perusahaan mungkin berat untuk mem-PHK kan. Karena balik lagi, mending kasih gaji dengan jumlah sekian daripada pesangon yang berkali-kali lipat. Kalau gue boleh tahu, itu cara ngitungnya gimana sih, Mer? Maksudnya dalam komposisi gue kerja lama nih selama puluhan tahun, terus gue mau nggak mau gue harus kasih dia pesangon ya, itu cara hitungnya gimana, Mer? Kalau sejujurnya sih gue nggak tahu, Ben, karena gue bukan bagian payroll. Terus tapi yang gue tahu adalah itu dikalkulasi selama berapa tahun dia kerja, kemudian nanti dikalikan dengan rate gajinya dia berapa. Kan kalau orang yang kerja lama itu kan setiap tahun tuh naik ya. Benar. Walaupun sedikit pasti ada kenaikan gaji. Kemudian itu nanti akan kalikan selama berapa tahun dia kerja. Ya mungkin ada yang bisa koreksi kalau gue salah. Karena emang gue bukan bagian payroll, jadi gue kurang paham sih. Tapi kurang lebih garis besarnya seperti itu. Jadi semakin lama lo kerja di suatu perusahaan, pesangon lo akan semakin besar. 1 pesangon, 2 tunjangan. Nah tunjangan ini kan memang tiap perusahaan beda-beda. Jadi ya tergantung. Tapi setahu gue sih akan gede banget gitu loh, bisa sampai ratusan juta kalau lu misalnya PHK orang yang udah kerja lama gitu. Jadi ya pasti balik lagi, perusahaan akan mikir-mikir, apalagi dia kerjanya lama. Beda halnya sama yang kontrak gitu, Ben. Nah ini yang kalau yang tadi itu konteksnya yang karyawan tetap ya. Kartap, betul. Kalau kartap itu emang banyak lah plus-plusnya. Nah beda sama kalau kontrak. Kalau kontrak tuh kita cuma tinggal bayar penaltinya doang. Penaltinya aja ya, iya sih benar-benar. Tergantung dari isi kontrak. Berarti kalau secara nggak langsung mendingan gua kikis karyawan kontrak aja dibanding karyawan udah lama ya.
Iya benar. Nah sama kayak di tempat gue juga kalau putus karyawan tetap agak sulit gitu loh, karena itu tadi perusahaan sanggup nggak bayar untuk PHK-nya dia, untuk bayar pesangonnya dia. Makanya strategi lainnya cut orang yang kontrak misalnya yang cuma 3 bulan, yang cuma 6 bulan. Misalnya kalau 6 bulan dia udah mungkin kerja selama 4 bulan gitu kan, tinggal 2 bulan. Nanti kita tinggal bayar gajinya 2 bulan doang gitu kan. Itu kan sedikit ya daripada lu harus ngebayar karyawan udah Iya kerja sih, bertahun-tahun. bener. Sama pandemi ini belum selesai nih pandeminya kan. Kalau semakin lama dia bakal semakin ngurangin lagi gak Mer? Menurut lo? Bisa aja Ben, bisa banget malah. Bisa banget. Karena berarti bakal menuju bangkrut dong? Ada loh yang udah sampai tutup. Oke. Bukan cuman perusahaan lain ya, bahkan rumah sakit sendiri ada yang gak menerima pasien sama sekali. Ini gue juga tadi baru dapat ceritanya pagi ini dari seriusan, Mer? salah satu supervisor bagian housekeeping. Dia cerita kalau ada kan ini outsource ya. Nah dia cerita kalau anaknya dia di rumah sakit lain itu, bahkan rumah sakit itu tuh sampai harus tutup karena mereka nggak menerima pasien. Kan bukan rumah sakit negeri ya, bukan rumah sakit pemerintah. Rumah sakit negeri ya, bukan rumah sakit pemerintah. Terus mereka takut menerima pasien. Nah karena mungkin ya bisa aja peralatan mungkin yang kurang memadai gitu ya. Terus mungkin SDM-nya juga nggak begitu banyak. Tapi gue sih rasa lebih ke peralatan ya, mungkin lebih ke APD-nya. Terus di sana juga kurang screening. Kayak misalnya kalau di gue itu kita masih menerima pasien, tapi harus melalui cek dulu. Kalau ternyata lu ada riwayat demam atau riwayat batuk, pokoknya salah satu aja, demam atau enggak batuk atau enggak sesak napas atau enggak lu dari habis bepergian, lu diharuskan, diwajibkan cek darah, cek lab sama foto toraks. Jadi kalau misalnya ternyata aman itu bisa keluar dalam waktu 2 jam. Kalau misalnya ternyata hasilnya aman, lu boleh lanjut pemeriksaan lanjutan, misalnya mau ke dokter spesialis apa gitu ya, sesuai tujuan utama lu. Kalau misalnya ternyata ada indikasi mengarah ke COVID, berarti lu harus di stop sampai di situ, di posko. Jadi depan rumah sakit gue itu ada posko gitu. Lu hanya di stop sampai di situ, dan kemungkinan itu pilihannya 2, lu bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan pemerintah atau enggak. Kalau memang sakitnya enggak parah dan diharuskan dirawat, kita akan ngerawat gitu loh. Itu artinya kan kita masih menerima pasien ya. Nah, sedangkan di rumah sakit ini, yang emang dia nggak sebutin rumah sakit mana, itu awalnya dikurangin kayak perawat, staf-staf lain itu dirumahkan. Terus ternyata mereka nggak mau menerima pasien, mereka hanya menerima pasien rawat jalan yang cuma ke klinik doang kayak gitu. Terus lama-kelamaan ya udah akhirnya tutup gitu loh. Yang tadinya cuman perawatnya cuma 5 di situ, padahal itu rumah sakit itu kan pasti banyak ya tenaganya kan, minimal tuh sekitar 200-an lah. Ini sampai cuma 5, 10 akhirnya tutup gitu loh. Dan bahkan si housekeeping dari outsourcing yang di tempat gue ini harus dirumahkan juga. Oh gitu ya. Alias diputus kontrak gitu kan. Kalau outsourcing kan lebih ke ini cuma kontrak doang kan. Jadi harus dikontrak gitu. Kayaknya lebih cepet ya Mer, putus kontrak yang di outsourcing dibanding dari perusahaannya langsung ya Mer? Iya lebih sih, cepat gitu kan, maksudnya langsung aja dah, nggak usah pakai lama-lama. Karena emang gimana ya, itu gak terlalu terikat gitu loh. Soalnya kan rata-rata itu kalau outsourcing kan cuma sedikit, tenaganya itu cuma sedikit. Jadi biar gak mungkin untuk PHK karyawan tetap. Jadi ya itu tadi, balik yang tadi awal gue bilang, lebih baik yang kontrak-kontrak itu yang di-cut dulu. Tapi kayak misalnya ada kemungkinan nanti nih ketika pandemi udah berakhir, kan itu pasti akan naik lagi kan. Mungkin bisa aja kita positif thinking aja, ketika pandemi udah berakhir pasti semua orang bakal mungkin keluar lagi, atau misalnya perusahaan jasa pelayanan dan lain-lain itu akan naik lagi, pasti akan ditarik lagi orang-orang yang mungkin udah sempat lama kerja kayak gitu. Kalau menurut lu nih Mer, kalau menurut lu sebagai orang yang berkecimpung di bidang kesehatan, menurut lu pandemi ini itu bakal berakhir berapa lama Mer? Menurut lu aja. Menurut gue, kalau dilihat dari warga saat ini, kemungkinan ya bisa 3 bulanan lagi lah Ben. 3 bulanan lagi, berarti hitungannya setahun ini menjadi tahun-tahun yang pahit itu Mer. Bisa jadi, karena gimana ya, kayak misalnya mungkin
kita lihat di negara lain gitu ya, Heeh. mereka itu tertib gitu. Ya kita kan miris aja. Mungkin orang-orang ngelihat, wah Jakarta udah mulai sepi. Mana ada sepi sih? Sepi itu mungkin cuma di bagian perkantoran doang, kayak Kuningan, Sudirman gitu ya. Heeh. Coba deh agak melipir dikit aja. Lah di tempat gue aja kayak misalnya sebelumnya kalau misalnya pulang nih ke Depok, Heeh. Lenteng Agung masih macet, arah Depok masih rame. Itu ya Allah, kayak gue tuh pikir orang-orang kok nggak takut ya, atau misalnya bukan karena nggak takut, karena memang ada kantornya Tuntutan yang juga sih Mer, benar, tuntutan belum juga. memperlakukan WFH. Mm-mm. Terus juga mungkin kayak pedagang atau misalnya orang-orang yang usaha ini selain kantoran kan, mereka juga pasti mikirnya ya daripada gue nggak dapat duit, gue nggak bisa makan Iya. gitu ya kan. Ya karena ketidakdisiplinan itu Ha-ha. ya kita pasti pesimis gitu loh. Bener. Gue mau nanya nih Mer, kan misalkan satu kepala taruhlah gubernur kita, gubernur DKI Jakarta nih, Mm-mm. itu udah ngasih surat kan Mer Ya, ke beberapa perusahaan. Kalau misalkan dia itu emang perusahaan itu udah dikasih surat tapi tetap melanggar gitu Mer, itu pasti kan ada payung hukumnya kan. ya. Kalau misalkan tetap batu itu gimana tuh Mer? Gue tahu dari grup-grup, ada grup, salah satu Iya grup pokoknya HR. cerita lah gitu, cerita dari grup HR lu. Salah satu grup HR, jadi ada perusahaan, bukan perusahaan dia sih, tapi tetangganya dia. Jadi dia tuh tahu kalau udah disidak, kantor yang tetangganya ini udah disidak, kemudian sampai ditaruh banner gitu. Jadi bannernya itu kayak bertuliskan perusahaan ini tidak boleh beroperasi selama PSBB, bla 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 bla, panjang lah. Jadi kalau misalnya memang atasannya masih bandel, masih ngeyel, itu bakal dikenain denda. Nah denda itu kan emang karena itu aturan dari gubernur, ya mau nggak mau pasti harus dipatuhin dong gitu. Kalau misalnya dikasih denda terus lu nggak bayar, ya nggak mungkin gitu, karena ya lu mau berurusan sama gubernur gitu ya kan. Bener. Tuh, cuman ya balik lagi, sebenarnya manajemen itu sendiri pasti dilema gitu loh Ben. Lu kalau misalnya perusahaan lu nggak jalan, tapi lu beresiko besar mengalami kerugian gitu kan, lu mau bayar karyawan pakai apa? Bener. Berarti sekarang benar, baiknya sekarang kita sebagai human ya kan, udah menerima keadaan dulu ya Mer ya, dengan keadaan yang tidak baik-baik ini gitu. Ya selama mungkin bagi sebagian orang yang bisa di rumah, ya bener sih mending di rumah aja gitu ya. Hashtag di rumah aja. Kalau misalnya emang bisa WFH, ya udah siapa lebih baik WFH. Bahkan nih gue seneng banget kalau disuruh cuti. Kemarin kita disuruh cuti minimal 2 hari. Aduh, gue seneng banget. Gue bilang, gue mau cuti tanggal sekian. Buat apa ya? Biar gue bisa di kosan doang gitu loh. Biar gue bisa istirahat, gak perlu gue keluar-keluar. Gue malah seneng gitu loh Ben. Iya. Jadi kalau misalnya ketika orang-orang mungkin udah nggak betah gitu, ya itu lu pasti menghadapi resiko. Kalau nggak lu tertular, kalau nggak ya pandeminya lama, karena orang-orang malah makin banyak kan, tiap hari diupdate sama Line Today gitu kan. Menurut tuh nih Mer, kan sekarang kan udah banyak nih orang-orang pengangguran ya kan, dengan beberapa juta nilai itu. Menurut lu baiknya nih Mer, bagi orang-orang pengangguran ini dia harus ngelakuin apa nih? Atau ngatur strategi untuk kedepannya gitu Mer? Atau gimana gitu menurut lu? Ada nggak masukan? Kalau dari gue sendiri sih, kan mungkin orang-orang yang pada saat ini dia mengalami PHK, terus dia belum bisa dapat kerja, karena kan pasti gue yakin sih banyak perusahaan yang gak membuka rekrutmen sama sekali gitu ya. Nah untuk mengisi waktu selama lu di rumah, harusnya emang memperbanyak skill, itu pasti harus wajib gitu. Skill itu kan juga gak harus kita datang ke tempat training, terus kita ngikutin workshop, seminar, dan lain-lain gitu kan. Nah sedangkan sekarang itu udah banyak online training, itu bisa lu ikutin, karena yang gue tahu juga ada beberapa training yang memang mengonlinekan semuanya gitu memberikan fasilitas online training gitu loh, karena mereka juga mungkin mendukung pemerintah untuk physical distancing. Nah itu selain online training, lu bisa buka YouTube mungkin ya kan? Ya mungkin ya buka YouTube bisa, kayak misalnya mungkin lu belajar sesuatu dari situ. Tonton Korea abis itu ya kan, bisa juga. Baik, Korea lewat view aja cuy, bisa YouTube. Oke. Terus
mungkin lu memperbaiki CV lu yang tadinya kurang, terus berarti kan kalau misalnya lu PHK kan otomatis lu berarti lu udah sebelumnya udah ada tambahan pekerjaan baru gitu, lu perbarui lah di situ, update CV lu, mempercantik CV itu dengan yang sebelumnya belum lu isi karena lu udah kerja. Ya, paling gitu sih Ben. Oke deh, kesimpulannya sebenarnya menurut gua adalah kita harus tabah ya Mer ya. Lagi-lagi tabah adalah kunci utama Mer. Ya mungkin tabah, kalau dibilang pasrah kayaknya sedih banget Ya, gitu ya. tabah adalah jawaban terbaik ya Mer ya. Sabar gitu, terus logowo, karena memang sebenarnya dari pandemi ini sih bukan cuman lo doang yang kena, banyak yang kena gitu, kayak misalnya gak cuman ada kalian tuh sendiri kemarin, gitu kan. Gak cuman kalian sendiri, kayaknya mungkin gak perlu gue sebutin, takut ada yang tersinggung gitu. Iya betul. Jadi ya bukan cuma dia, mereka sendiri, tapi bahkan banyak gitu. Dan kita jangan hanya melihat dari orang-orang yang di PHK, tapi lihat juga dari perusahaan itu sendiri. Bahkan yang paling terburuk adalah perusahaan itu bangkrut, harus tutup gitu. Ya itu yang lebih susah sih, gimana ngebangunnya kembali kan. Kalau misalnya untuk mencari kerja lagi sih, gue yakin sih setelah pandemi berakhir bakal banyak perusahaan yang akan menarik karyawan lagi, karena pasti mereka membutuhkan. Jadi misalnya sebulannya nambah berapa, dan itu masing-masing industri pasti akan beda-beda. Iya sih, benar-benar. Oke deh Mary, thank you banget nih udah mau sharing beberapa part-part menarik ya. Baik, sama-sama Bebe. Semoga tetap sehat terus Mer. Iya, amin. Jangan lupa. Gue tuh udah ODP loh. Dalam pantauan lu ya. Iya, kita semua yang kerja di bagian kesehatan itu adalah ODP. Pokoknya salam dari gue buat pekerja-pekerja yang kesehatan di tempat lu Mer, tetap kuat pokoknya. Oke Mer, salamin dari gue. Iya baik, bentar gue bilangin ya, gue tulis di status ya gue bilang nih dapat salam dari teman gue, suruh sehat-sehat semuanya. Ya, gue juga berharap mungkin orang-orang di luar sana, untuk semua yang lagi dengerin, jaga kesehatan, ya, pokoknya patuhin aja protokol yang ada saat ini. Betul. Ya, kita yakin pasti itu yang udah yang terbaik, walaupun mungkin belum baik banget, tapi setidaknya itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah, ya kan. Lebih saat baik ini mencegah ya Mer, daripada lu ke rumah sakit. Betul. Terus lu malah ketularan di situ kan. Bener, kasih pamer. Jangan deh. Jangan Mer ya. Ngeri, nggak boleh kayak gitu. Bener. Mungkin kalau memang ada yang salah, mohon dikoreksi aja. Iya betul, bisa DM langsung ke orangnya aja kali ya Mer ya. Baik, kita bisa sharing kan, mungkin bisa dibenahi, mungkin bisa dibenarkan, atau mungkin ada saran dan komentar, silahkan ke Beben. Ya kok ke gua. Biar lu jelasin dong, biar lu paham. Iya, lewat lu jadi HRD Ben. Amin. Bisa juga lu, gua teknik industri jadi HRD bisa anjir. Bisa. Iya, tapi belum pernah ada yang manggil gua tuh. Ya, belum saat ini karena lagi Covid Ben. Oh iya benar. Gue setuju sama lu Mer. Oke, thank you Mer ya. Ya sama-sama Ben. Terima kasih untuk kamu yang telah mendengarkan Selah Podcast. Dari gue thank you, jangan lupa sharing.